Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji di mana saja Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah. Selawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim, masih dalam pembahasan akidah, dan kita masuk ke pembahasan baru, yaitu tentang beriman terhadap wajibnya mencintai para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekaligus mengimani keafdalan mereka. Demikian pula mengimani kemuliaan para ulama-ulama Islam, sekaligus ya kita akan bahas nanti, yaitu ketaatan kepada pemimpin kaum muslimin. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita akan bahas pertama sekali dalam pembahasan baru ini adalah wajibnya mengimani ya tentang para sahabat. Di antaranya adalah mencintai para sahabat. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, seorang mukmin mengimani wajibnya mencintai para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Di antara mereka adalah keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekaligus ya meyakini dan mengimani tentang kemuliaan mereka di atas ya seluruh kaum muslimin. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, tentunya seorang mukmin mencintai generasi awal dari umat ini, di mana merekalah yang menjadi orang pertama, generasi pertama yang membawa anugerah Allah terbesar, yaitu Islam, sehingga kita bisa merasakan manisnya iman dan Islam ini. Di tangan mereka lah, melalui tangan mereka, Islam ini pertama sekali mereka estafetkan kepada generasi setelah mereka. Dan tentunya mereka adalah orang-orang yang amanah, mereka adalah orang-orang yang baik, karena mereka lah yang Allah subhanahu wa ta'ala pilih untuk menemani, mendampingi Rasulnya, membela Rasulnya dalam menyebarkan agama yang kita cintai ini. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, sungguh buruk orang-orang yang mereka membenci generasi pertama dari umat ini, karena kebencian mereka itu tentunya kebencian terhadap agama, ya,
Bagaimana bisa ya benci kepada orang yang memiliki jasa besar ya terhadap dirinya? Bagaimana seseorang bisa membenci orang yang memiliki jasa yang besar terhadap dirinya, di mana orang yang dibencinya tersebut telah memberikan atau telah ya menjadi sarana di dalam mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kenikmatan yang terbesar yaitu Islam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memilih para sahabat radhiyallahu anhum untuk mendampingi nabinya, dan tentunya mereka adalah orang-orang terbaik karena orang-orang yang terpilih di antara para hamba Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pendamping bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam menyebarkan agama ini. Bahkan untuk berikutnya setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merekalah yang memiliki tugas mengemban tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya ada ungkapan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang beliau mengatakan, innallaha nadhara fi qulubil ibadi fawajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khaira qulubil ibadi fastafahu li nafsihi fabata'athahu bi risalatihi thumma nadhara fi qulubil ibadi ba'da qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fawajada quluba ashabihi khaira qulubil ibadi faja'alahum wuzara'a nabiyhi yuqatiluna ala dinihi fama ra'al muslimuna hasanan fahuwa 'indallahi hasanun wa ma ra'au sayyi'an fahuwa 'indallahi sayyi'un. Beliau mengatakan, Abdullah bin Mas'ud mengatakan radhiyallahu anhu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memandang di dalam hati-hati para hambanya, lalu Allah mendapatkan hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai hati terbaik dari kalangan hamba-hambanya. Maka Allah Subhanahu wa taala memilih ia Nabi Muhammad SAW untuk dirinya. Lalu Allah mengutusnya ya dengan membawa ajarannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melihat ke dalam hati para hambanya setelah hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia yaitu Allah Subhanahu wa taala mendapati hati-hati para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hati terbaik dari kalangan hamba-hambanya. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka sebagai pendamping penyerta bagi nabinya. Mereka berperang untuk membela agamanya. Maka apa saja yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka di sisi Allah ia pun baik. Dan apa saja yang dipandang buruk oleh kaum muslimin, ya, maka di sisi Allah ia pun buruk. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini penegasan dari sahabat senior, ulama senior dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang para sahabat radhiyallahu anhum adalah hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala yang Allah pilih dari kalangan hamba-hambanya yang ada ketika itu untuk menjadi pendamping nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya merekalah ya orang-orang yang generasi terbaik. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Hal yang senada diucapkan pula oleh Abdullah bin Umar, salah seorang sahabat junior radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, "Man kana mustannan falyastan biman qad mata. Ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kanu khairu hadhihi al-ummati. Abarraha quluban wa a'maqaha ilman wa aqallaha takallufan.
qaumun ikhtarahumullahu li suhbati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa naqala dinahu wa tashabbahu bi akhlaqihim wa taraiqihim fahum ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kanu 'alal hudal mustaqim wallahi rabbil ka'bati. Baik, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya adalah perkataan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, siapa saja yang ingin mengikuti dan mengambil teladan, maka hendaklah dia meneladani orang yang telah wafat. Maksudnya adalah ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu maksudnya adalah Nabi Muhammad, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah umat yang terbaik dari umat ini. Mereka adalah orang terbaik, generasi terbaik dari umat ini. Dan mereka adalah orang yang paling baik hatinya, paling dalam ilmunya, paling sedikit memberatkan diri mereka. Mereka adalah kaum yang telah Allah Subhanahu wa taala pilih untuk mendampingi dan menemani nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengestafetkan agama ini. Maka tirulah, teladanilah akhlak mereka dan jalan mereka, karena mereka itu adalah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka berada di atas petunjuk yang lurus demi Allah Rabbnya Ka'bah. Demikian perkataan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Begitu besarnya jasa para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in terhadap kita, di mana merekalah ya menjadi generasi pertama yang mengestafetkan agama ini, agama yang dengannya kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Agama yang ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala yang terbesar dari semua kenikmatan dan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan agama ini kita akan menjadi orang-orang yang selamat di dunia dan di akhirat. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Maka sangat pantas kita generasi setelah sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, kita mencintai mereka, kita bersyukur terhadap mereka, bahkan kita senantiasa mendoakan kebaikan untuk mereka. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Pantas tentunya mereka dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala karena paling baiknya hati mereka, karena paling dalamnya ilmu mereka, dan sedikitnya ya mereka memperberat diri mereka, dan itu disebabkan juga karena ketaatan mereka kepada Allah dan Rasul-Nya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Maka seorang mukmin mereka mencintai para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in sebagai bentuk kecintaan mereka kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah tentunya membenci para sahabat merupakan bentuk membenci pilihan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula membenci guru mereka, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Seorang mukmin mengimani wajibnya mencintai para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, ya. Dan seorang mukmin juga meyakini bahwasanya di antara para sahabat itu mereka ini bertingkat-tingkat kedudukan mereka di dalam keutamaan serta tingginya derajat mereka. Tentunya ini disesuaikan dengan ya lebih dahulunya di antara mereka
di dalam Islam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Perlu kita ketahui sesungguhnya sahabat yang paling afdal di antara mereka adalah al-khulafa ar-rasyidun, yaitu para khalifah yang 4, yang mereka ini adalah sahabat-sahabat senior yang mereka mendapatkan petunjuk dan mereka lurus, diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Sementara Abu Bakar adalah manusia yang paling afdal selain dari setelah Nabi dan para rasul dan para nabi, ya. Kita ulangi, Abu Bakar radhiyallahu an adalah orang yang paling afdal, ya, setelah para rasul dan para nabi, ya. Salawatullahi wassalamuhum alaihi wassalamuhu alaihim. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Demikian yang disebutkan ya ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang keafdalan Abu Bakar secara mutlak, ya. Itu tentunya ya setelah ya para rasul dan para nabi salawatullahi alaihim. Kemudian adalah Umar, Utsman dan Ali yang mereka ini adalah termasuk para khulafa ar-rasyidun. Kemudian setelah itu adalah para sahabat yang berjumlah 10 orang yang dikabarkan dengan surga. Mereka adalah 4 orang dari khalifah, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu an. Kemudian 6 sahabat yang lainnya, yaitu Talhah bin Ubaidillah, Zubair ibn al-Awwam, Sa'ad ibn Abi Waqqas dan Sa'id ibn Zubair, Abu Ubaidah, Amir ibn al-Jarrah dan Abdurrahman ibn Auf. Ini 6 sahabat, ditambah lagi 4 sahabat dari kalangan ya Khulafa ar-Rasyidin. Mereka ini adalah 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Baik, ini adalah urutan di dalam keutamaan para sahabat. Itu sahabat-sahabat yang utama. Kemudian berikutnya, sahabat yang afdal berikutnya ya adalah para peserta perang Badar. Para peserta perang Badar demikian. Kemudian berikutnya adalah sahabat-sahabat yang mereka dikabarkan masuk surga selain dari yang 10 orang, ya, seperti contohnya putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu Fatimah, ya, Az-Zahra. Kemudian kedua putra beliau Hasan dan Husain radhiyallahu anhum. Kemudian Sabit ibnu Qais, Bilal ibnu Rabah dan yang lainnya. Kemudian setelah itu sahabat yang afdal berikutnya adalah para peserta baiat ya ridwan, ya, yaitu para peserta sahabat-sahabat yang ikuti pembaiatan ya yang disebut dengan baiatur ridwan demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, dan mereka berjumlah sekitar ya 400.000 sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, seorang mukmin wajib mengimani tentang kemuliaan para ulama-ulama Islam. Wajibnya untuk memuliakan mereka, beradab terhadap mereka ketika menyebutkan mereka,
Mereka adalah pemimpin dalam agama ini. Mereka adalah tokoh-tokoh yang mengajak manusia kepada petunjuk. Mereka dari kalangan para ahli tafsir, para ulama fikih, ahli hadis, dari kalangan para sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seterusnya, ya, dari ulama-ulama Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala, ya, meridhai mereka dan merahmati mereka. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga seorang mukmin wajib untuk mengimani tentang kewajiban mentaati pemimpin muslimin, memuliakan mereka, berjihad bersama dengan mereka, salat di belakang mereka, ya, dan meyakini tentang haramnya untuk mengkudeta mereka, ya, melakukan, ya, pemberontakan terhadap mereka. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini pentingnya seorang mukmin, ya, mengimani yang demikian agar tidak jatuh ke dalam, ya, keyakinan-keyakinan yang menyimpang. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Terhadap sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, demikian pula keluarga beliau dari kalangan sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, maka kita wajib untuk mencintai mereka karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya mencintai mereka. Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan bahwa Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Maidah ayat 54, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna laumata laim. Allah berfirman yang artinya, maka kelak Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan satu kaum yang dia mencintai mereka dan mereka mencintainya. Mereka merendahkan diri mereka di hadapan orang-orang beriman dan mereka berlaku tegas terhadap orang-orang kafir. Mereka berjihad di jalan Allah dan mereka tidak takut celaan orang-orang yang mencela. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang sifat mereka dalam surah Al-Fath ayat 29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufari ruhama'u bainahum. Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersamanya itu berlaku tegas terhadap orang-orang kafir dan berkasih sayang sesama mereka. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengkabarkan, Allah fi ashabi la tattakhiduhum gharadan ba'di faman ahabbahum fabihubbi ahabbahum wa man abghadahum fabibughdi ya abghadahum wa man adahum faqad adani wa man adani faqad adallah wa man adallah yushiku an ya'khudahu. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan dihasankan oleh beliau. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah bersabda, ya Allah, ya sahabatku, ya, janganlah ya kalian jadikan mereka, yaitu para sahabatku, sebagai objek keburukan, ya, setelahku. Maka siapa saja mencintai mereka, maka disebabkan kecintaanku Allah mencintai, ya,
mereka. Dan siapa saja yang membenci mereka, maka karena kebencianku, ya, maka Allah membenci mereka. Siapa saja yang menyakiti mereka, maka sungguh dia telah menyakitiku. Dan siapa saja yang telah menyakitiku, maka sungguh dia telah menyakiti Allah. Dan siapa saja yang telah menyakiti Allah, hampir-hampir saja Allah Subhanahu wa taala menyiksanya, ya, memberikan sanksi hukuman kepadanya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya. Nah, ini pengkabaran, ya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang para sahabat beliau agar kita mencintai mereka sebagai bentuk cinta kepada beliau, ya, dan jangan sampai kita menyakiti mereka, ya, membenci mereka, memperolok, mencaci, memaki mereka. Yang kita khawatirkan ini merupakan bentuk cacian kepada, makian kepada Rasulullah, dan ini akan berdampak kepada Allah, ya. Allah akan memberikan sanksi hukuman kepada orang yang berlaku demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini menunjukkan kepada kita, ya, bahwa mencintai para sahabat merupakan bentuk, ya, kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, ya, menunjukkan pengagungan terhadap Allah dan Rasulnya, karena memang Allah Subhanahu wa taala memilih mereka untuk mendampingi nabinya. Demikian pula Nabi SAW telah berhasil untuk mendidik mereka menjadi generasi terbaik yang mengestafetkan agama ini kepada generasi setelah mereka. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Membenci dan menyakiti para sahabat ini merupakan bentuk membenci dan menyakiti, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini bukan hal yang sesuatu yang tidak masuk akal. Kita katakan bahkan ini masuk akal, ya. Bagaimana kita bisa membenci orang yang menjadi didikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, orang yang dipercaya, orang-orang yang dipercaya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadi umat terbaik, untuk menjadi generasi terbaik yang mengestafetkan agama ini kepada orang-orang setelah mereka. Dan membenci para sahabat, ya, yang mereka ini murid-murid Rasulullah SAW, ya, ini merupakan bentuk membenci, ya, menyakiti Allah Subhanahu wa taala, mengganggu Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat pantas, ya, Rasulullah mengkabarkan kepada kita sallallahu alaihi wasallam, ya, hampir-hampir saja tindakan membenci dan mencaci, menyakiti para sahabat ini membuat Allah Subhanahu wa taala, ya, menyiksa orang yang melakukan demikian, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah salah pilih, ya, ketika memilih para sahabat untuk menjadi pendamping, ya, bagi Rasulullah SAW di dalam, ya, memperjuangkan agama, ajaran Allah Subhanahu wa taala. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Seorang mukmin wajib baginya untuk mengimani keafdalan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in ketimbang seluruh kaum muslimin dan mukminin, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala memuji mereka di dalam surah At-Taubah ayat 100. Allah mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa 'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya orang-orang yang mula-mula lagi pertama dari kalangan muhajirin dan ansar. Ini adalah para sahabat. Istilah muhajirin dan ansar adalah para sahabat, dan mereka itu adalah generasi yang pertama dan mula-mula di dalam Islam ini. Allah mengatakan, ya, orang-orang yang mula-mula dan pertama, ya, dari kalangan muhajirin dan ansar, mereka para sahabat, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik.
radhiyallahu anhum. Perhatikan, Allah memberikan label cap, ya. Dan ini merupakan bentuk rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala. Radhiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka. Perhatikan, ini merupakan bentuk keafdolan, ya. Ini merupakan bentuk pujian Allah. Ini merupakan bentuk rekomendasi Allah Subhanahu wa taala, ya, terhadap para sahabat secara jelas dan gamblang, ya. Dan keridhaan Allah terhadap para sahabat ini mencakup keridhaan Allah terhadap agama mereka. Maka sangat pantas, ya, Allah juga meridhai orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik di dalam tata cara beragama mereka. Oleh karenanya para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, bila kita mengharapkan keridhaan Allah, bila kita mengharapkan Allah ridho kepada kita, ya, maka hendaknya kita menjadikan para sahabat radhiyallahu anhum, ya, sebagai orang yang kita ridhoi, yang kita cintai. Begitu juga kita ikuti, demikian. Karena keridhaan Allah terhadap mereka mencakup keridhaan Allah terhadap agama mereka. Dan bisa jadi, ya, Allah ridho kepada mereka dikarenakan, ya, keridhaan Allah terhadap agama mereka. Keridhaan Allah kepada mereka disebabkan karena agama mereka yang telah Allah ridhoi, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Nah, inilah yang menjadikan, ya, orang-orang, bahkan para ulama, mereka menisbatkan diri mereka kepada para sahabat di dalam beragama. Ini disebut dengan manhaj salaf, ya, metode para salaf dahulu di dalam beragama, ya. Sehingga, ya, manhaj salaf inilah yang terbaik, bahkan dialah yang benar, ya, tidak ada yang benar selain, ya, metode salaf ini, manhaj salaf ini. Karena Islam yang pertama itu dari mereka. Islam yang Allah turunkan lewat Rasulullah SAW, mereka lah yang menerimanya pertama sekali. Sehingga wajib bagi kita untuk mengikuti mereka. Nah, siapa saja yang mengikuti para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in di dalam beragama, maka itulah manhaj salaf, maka itulah sesungguhnya yang benar, ya. Karena memahami agama dengan metode para salaf dahulu, manhaj salaf, sesungguhnya inilah agama Islam yang murni, agama Islam yang sesungguhnya yang pertama sekali, ya, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, siapa saja memahami hal ini, maka tidak sungkan bagi dirinya untuk menisbatkan dirinya kepada, ya, manhaj salaf, ya, mengikuti para salaf dahulu. Karena salaf itu artinya adalah orang-orang yang terdahulu, orang-orang yang pertama dahulu, ya, di dalam agama ini. Mereka lah generasi pertama, yaitu para sahabat, ya, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, ya, walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Nah, bila kita menginginkan Allah ridho kepada kita, maka ikuti para sahabat dengan baik. Ikuti para sahabat dengan baik. Demikian, ya. Ikuti para sahabat, ya, dengan baik di dalam urusan agama mereka. Karena keridhaan Allah kepada mereka itu mencakup keridhaan Allah terhadap agama mereka. Bahkan waradu'an, mereka itu ridho kepada Allah, dan ini sifat para sahabat, ya. Sifat para sahabat adalah ridho kepada Allah. Baik itu ridho terhadap ketetapan Allah di dalam ketetapan syar'i, syariat Allah. Apa saja yang Allah tetapkan untuk mereka, ya, dari ketetapan-ketetapan syariat, ajaran agama ini, maka mereka terima. Mereka ridho kepada Allah. Sebagaimana mereka juga ridho kepada Allah di dalam ketetapan-ketetapan takdir Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka. Ya. Di mana mereka ada yang harus wafat, ya, berpisah dari keluarga mereka. Bahkan mereka harus, ya, meninggalkan negeri mereka karena mereka harus menyebarkan agama ini. Demikian. Atas perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka harus, ya,
mendapatkan kematian mereka ya dengan sebab hal tersebut. Mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala ya menetapkan untuk mereka wa'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar, dan Allah sediakan untuk mereka surga-surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai itu. Khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya. Dzalikal fawzul azim, itulah kemenangan yang besar. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Siapa saja di antara kita yang ingin mendapatkan keridhaan Allah dan ingin mendapatkan kemenangan yang besar, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala, masuk surga Allah Subhanahu wa taala, maka jadikan kita sebagai pengikut para sahabat radhiyallahu anhum, yang para sahabat ini sesungguhnya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bermanhaj salaf, yaitu beragama dengan metode para salaf dahulu, ya, yaitu mengikuti metode para salaf di dalam beragama, yang mereka ini mendapatkan pengajaran agama Islam murni dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa yang lainnya. Maka sesungguhnya siapa saja yang mengikuti mereka, mereka akan bahagia. Mereka akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan mendapatkan kesempatan, mereka akan mendapatkan janji dari Allah Subhanahu wa taala untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala, kekal di dalamnya, dan itu adalah kemenangan yang besar. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik, kita cukupkan untuk penyampaian materi pada pertemuan kali ini. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada waktu mendatang dalam penjelasan materi, dan kita buka sesi soal jawab bagi para pemirsa dan para pendengar sekalian yang ingin berinteraktif. Silahkan ya hubungi nomor layanan kami di nomor 082288886630. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik, ada pertanyaan di sini. Assalamualaikum Ustaz. Saya mau bertanya, gimana solusi dalam syariat Islam jika sebuah warung atau rumah makan terkena sihir? Karena seringkali yang mau membeli menyampaikan bahwa warung tersebut tutup padahal warung tersebut buka. Bagaimana solusinya Ustaz? Barakallahu fiikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan segala keburukan dan gangguan syaitan dari kita dan kaum muslimin seluruhnya. Amin ya rabbal alamin. Solusi yang bisa ditempuh yang pertama adalah ya membuat tulisan untuk warung makan atau rumah makan tersebut, ya, itu dengan tulisan yang agak besar. Kemudian demikian pula ya ditulis ya tulisan antara buka dan tutup, ya, artinya ada tulisan buka yang agak besar. Kalau memang buka maka ya dipampangkan tulisan buka. Kalau tutup maka pampangkan tulisan tutup, demikian. Baik, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk menghilangkan gangguan sihir ya dari orang-orang yang hasad, ya, maka bisa dilakukan dengan cara ya meruqyah, yaitu meruqyah tempat atau rumah tersebut. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, tidak bisa dipungkiri bahwasanya terkadang ada orang yang hasad, iri, ya, dengki terhadap ya saudaranya atau orang lain, ya. Maka tidak perlu kita mencari tahu siapa yang iri dan dengki, hanya saja kita lakukan ya antisipasi, bahkan langsung terapi, demikian.
yaitu menghilangkan gangguan tersebut. Yaitu bacakan ya Al-Qur'an. Ini secara umum Al-Qur'an ini ya bisa memberikan pengaruh baik ya apabila dibacakan. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 82 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Dan senantiasa kami turunkan dari Al-Qur'an itu apa saja yang menjadi kesembuhan dan rahmat bagi orang-orang beriman, dan tidaklah menambahkan Al-Qur'an itu kepada orang-orang yang zalim kecuali kerugian. Demikian. Jadi orang-orang yang berbuat zalim dengan hasadnya ya, dengan keburukannya, maka ketika dibacakan Al-Qur'an ini insyaallah taala akan ya menambahkan kezaliman, menambahkan kerugian bagi mereka. Demikian ya. Secara khusus maka bisa kita bacakan ya di rumah tersebut itu surah Al-Baqarah dibacakan atau diputarkan murattal, karena dalam hadisnya itu dibacakan, tidak mesti kita yang membaca ya, bisa orang lain membaca. Demikian bisa juga ya bacaan dari kaset murattal, karena itu juga dibacakan ya. Putarkan surah Al-Baqarah. Demikian. Rasulullah SAW bersabda, La taj'alu buyutakum maqabira fa inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Hadis riwayat Muslim dan yang lainnya. Kata Nabi SAW, janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Sesungguhnya syaitan itu lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surah Al-Baqarah. Demikian ya. Jadi ya sering diputarkan surah Al-Baqarah. Demikian ya. Diputarkan surah Al-Baqarah di ruangan rumah tersebut. Demikian ya. Baik itu pagi ya, siang atau malam ya, seperti itu. Kemudian bisa juga ya dibacakan secara khusus lagi, yaitu ayat kursi ya, ayat kursi, karena sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya, ayat kursi itu bisa mengusir ya syaitan jin ya, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya, bahwasanya ya ayat kursi itu bisa mengusir jin, syaitan jin. Demikian. Baik, kemudian ya bisa juga kita meruqyah ya tempat tersebut dengan ruqyah yang diajarkan oleh Nabi SAW untuk terhindar dari ain ya atau binatang, begitu juga dari syaitan. Seperti contohnya ya Nabi SAW pernah mengajarkan ya untuk mendoakan perlindungan kepada anak, walaupun kita katakan ini bagi manusia, namun insya Allah taala boleh ya untuk ditujukan kepada sesuatu yang kita khawatirkan terkena demikian selain manusia. Itu u'iduka atau u'iduki bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammatin wa min kulli ainin lammah ya. Aku memohon perlindungan kepada Allah ya, aku memohon perlindungan kepada Allah, u'iduki ya, aku memperlindungkan dirimu bikalimatillahi tammah ya, dengan firman-firman Allah yang maha sempurna, min kulli syaitanin, dari segala syaitan. Nah ini tentunya sihir itu ada peran syaitan, peran serta syaitan di dalamnya. Kemudian wahammah, demikian pula binatang-binatang berbisa ya. Kemudian wa'ainin lamah, demikian pula ya pandangan mata yang dia bisa merusak. Demikian ya. Nah ini kalaupun belum hafal, maka silahkan ya Al-Quran yang sering dibacakan, begitu juga ya secara khusus adalah tadi surah Al-Baqarah. Demikian yang boleh dibacakan sendiri atau
dibacakan oleh orang lain atau lewat murotal Al-Quran. Wallahu ta'ala a'lam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, ya, kita cukupkan saja perjumpaan kita pada pertemuan kali ini karena telah masuk waktu sholat duhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Kebenaran datang dari Allah, maka ambillah. Kesalahan dan kekurangan itu datang dari saya pribadi dan bisikan syaitan, maka tinggalkan kekurangan tersebut dan kesalahan tersebut. Ya, kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada para pemirsa sekalian dan para pendengar sekalian saya mohon maaf. Sebelum berakhir, seperti biasa kita memberikan motivasi kepada kaum muslimin seluruhnya. Mari kita donasikan sebagian dari harta kita untuk membebaskan lahan yang nantinya akan dibangun Masjid Al-Muwahhidin untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kebutuhan yang tersisa saat ini adalah sekitar 4 miliar 55 juta sekian, ya, 4 miliar ya 55 juta sekian, ya, rupiah. Ya, silahkan miliki aset akhirat dengan mendonasikan harta kita ke Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451. Kita ulangi, salurkan ya aset akhirat Anda ke Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451. Semoga Anda termotivasi, demikian pula saya, dan semoga bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.